Selamat berjumpa di latihan soal struktur statis tertentu sesi yang kedua. Sesi kali ini kita akan menggambar bidang D, bidang N, dan bidang M. Dari latihan soal sesi sebelumnya ada balok terletak di atas dua tumpuan. Di atasnya bekerja beberapa beban, ada beban titik vertikal ke bawah sebesar 3 ton dan horizontal ke kanan sebesar 3 ton. Ada beban terbagi merata sebesar 3 ton per meter panjang sepanjang 6 meter. Ada beban titik vertikal ke bawah sebesar 8 ton dan horizontal ke kanan sebesar 4 ton. Ada beban terbagi merata 2,5 ton per meter panjang sepanjang 3 meter. Dan terakhir beban horizontal sebesar 2,5 ton. Kemudian dari hasil perhitungan mencari reaksi perletakan di titik A dan titik B, diketahui atau didapatkan reaksi vertikal di titik A ke atas sebesar 19,25 ton. Kemudian di titik B ada reaksi vertikal ke atas sebesar 17,25 ton. Kemudian reaksi horizontal ke kiri sebesar 9,5 ton. Langkah pertama untuk menggambar bidang yaitu kita tarik garis bantu di titik-titik penting. Kita tarik di titik C, titik A, titik D, titik B, dan titik E. Ini untuk memudahkan kita dalam menggambar. Jadi ini sesuai dengan perletakan gaya-gayanya atau reaksi maupun beban. Setelah itu kita akan menggambar bidang D terlebih dahulu karena ini yang paling gampang. Hasil dari perhitungan reaksi dan gaya atau beban vertikal. Jadi yang kita lihat adalah vertikal saja. Ini adalah garis netral atau garis sama dengan 0. Kita mulai dari ujung kiri, nanti berakhir di ujung kanan. Ada beban titik sebesar 3 ton arah vertikal ke bawah. Ini ke bawah 3 ton. Saya menggunakan skala 1/3, 1 cm mewakili 3 ton. Ini harus skalatis. Kemudian ke kanan sampai ketemu reaksi di titik A. Ke atas sebesar 19,25 ton. Karena di sini sudah 3 ton maka ada sisa 16,25, terus naik positif, ini 16,25 ton. Kemudian langsung ketemu beban terbagi merata sebesar 3 dikalikan 6 yaitu 18 ton. Maka 16,25 dikurangi 18 ton berarti minus 1,75 ya, di sini 1,75. Kita tarik garis linear. Karena beban terbagi merata garisnya diagonal lurus. Temu 1,75. Kemudian di titik tersebut langsung ketemu ada beban sebesar 8 ton arahnya ke bawah. Ini tarik garis 8 ton sehingga di sini min 9,75 ton. Selanjutnya bergeser ke kanan terus sampai ketemu reaksi di titik B. Ada reaksi vertikal ke atas sebesar 17,25 ton. Kita tarik ke atas karena ini sudah 9,75. Min 9,75 ditambah 17,25 berarti masih positif 7,5 di sana. Tembus ke atas 7,5 ton. Langsung ketemu beban terbagi merata 2,5 dikali 3 yaitu 7,5 ton. Benar, karena ini beban terbagi merata maka garisnya diagonal linear. Dia akan menutup di sini. Dimulai dari ujung kiri ditutup di ujung kanan. Semua langsung di titik 0. Kita tulis sini negatif, ini positif, negatif, dan positif. Oke, kita beralih ke bidang yang paling gampang lagi, yaitu di bidang N.
atau NFD, normal force diagram. Sama kita tarik garis bantunya di titik-titik penting yang di situ terletak beban atau gaya serta reaksi. Yang dilihat adalah arah horizontal. Berarti ada beban horizontal dan reaksi horizontal. Dimulai dari 3 ton ini ke kanan, maka arahnya ke atas 3 ton. Sama ini skalatis saya beri 1/3, 1 cm mewakili 3 ton. Kemudian ke kanan terus sampai ketemu di titik D. Ada beban 4 ton. Ke kanan juga, maka ini naik. 4 ditambah 3 menjadi 7 ton di sini. Kemudian terus ke kanan geser sampai ketemu reaksi di titik B. Arahnya ke kiri 9,5 ton, maka ke bawah ya. 7 dikurangi 9,5 hasilnya minus 2,5 turun. Ini 2,5. Kemudian ke kanan sampai ketemu di titik E, ini ada beban lagi 2,5, arahnya ke kanan berarti naik. Menutup dari kiri 0, kemudian ke kanan menutup lagi 0. Kita beri tanda di sini positif, sini negatif. Lihat lagi di buku bagaimana kalau desak. Ini bagian desak, ya, ini desak. Kemudian ini bagian tarik, reaksi ke sana, bagian tarik. Baik, kemudian yang terakhir kita menggambar bidang M atau BMD, bending moment diagram. Dari perhitungan kemarin mencari momen yang akan kita gambar, hasil perhitungan kemarin ada momen di titik C, momen di titik A, kemudian ada momen maksimum sepanjang 5,42 dari titik A, kemudian momen di titik D, dan yang terakhir yaitu momen di titik E dan momen di titik B. Itu yang akan kita gambar. Baik, kita mulai dari awal di sini, kemudian akan berakhir di sebelah kanan. Ini adalah garis netral sama dengan 0. Momen di titik C sama dengan 0, kemudian momen di titik A sama dengan 6 ton meter minus. Maka dicari, ini saya menggunakan skala 1/5. 1 cm mewakili 5 ton karena hasilnya besar, momen maksimum dan momen di titik D. Jadi saya harus skalatisnya harus besar. 1/5. Momen di titik A sebesar 6, maka ditarik di titik garis. Nah, perbedaannya di sini ya, kalau bidang M garisnya adalah diagonal apabila dia tidak ada beban lagi. Ketemu di momen titik A. Kemudian langsung ketemu beban terbagi merata sepanjang AD ini, sepanjang 6 meter. Bentuknya harus parabola. Nah, parabola karena beban terbagi merata. Berbeda dan sini bentuknya adalah diagonal, maka ini adalah parabola. Yang perlu diingat di sini adalah karena beban terbagi merata, ada kemungkinan dia akan mendapatkan momen maksimum. Momen maksimum terjadi apabila D sama dengan 0. D sama dengan 0 ada di sini. Maka ini juga bisa kita tarik garis ke bawah sampai ke bidang M. Di mana di sini adalah seperti kemarin jaraknya di sini 5,42 meter dari titik A. Inilah nanti kira-kira letak dari momen maksimum.
Oke, kita kembali di sini 6 ton meter. Kemudian kita lihat di kemarin momen maksimum ada di 38,0104. Kita hitung di sini kira-kira dari sini. Kita tarik garis melengkung ya, parabola melengkung dengan puncak maksimum di sini. Kemudian momen di titik D 37,5. Berarti ini masih diteruskan ya, masih teruskan di sini. Jadi masih lengkung. Inilah puncak dari momen maksimum tersebut. Lengkung. Setelah itu ada momen di titik B sebesar 11,25 ton meter. Gambarnya adalah linear, diagonal linear, lurus dia 11,25 ton meter. Berikutnya ketemu beban terbagi merata 2,5 ton meter panjang sepanjang 3 meter. Karena beban terbagi merata maka gambarnya adalah melengkung, parabola. Ya, momen di titik E sama dengan 0 maka ini tarik garis melengkung. Ya. Maka ini adalah parabola, ini linear, nah ini juga parabola, dan ini linear. Tandanya ini ada negatif, ini positif, ini negatif. Demikian latihan soal statis tertentu sesi kedua. Semoga bermanfaat. Silakan diganti tanda-tanda angka-angka yang ada di soal, latihan soal, kemudian kalian hitung ulang, kemudian digambar. Selamat belajar.